Kementerian Koperasi dan UKM gelar diklat di Maluku Tenggara. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UKM, Republik Indonesia, melalui Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, menggelar diklat peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pelaku usaha mikro, melalui vokasi sektor perikanan di Hotel Grand Filia Kota Langgur, Rabu, 5 Juli 2023. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun yang hadir dan membuka kegiatan mengatakan, Maluku Tenggara memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan di sektor pariwisata, perikanan, kuliner, dan rumput laut. Namun hingga kini, belum dikelola optimal karena keterbatasan kapasitas pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha mikro. Selain keterbatasan kapasitas pengetahuan dan keterampilan SDM, juga masih kurangnya semangat berusaha dari pelaku usaha mikro dalam rangka mengelola usaha kecil menengah. Menurut Bupati Hanubun, Maluku Tenggara memiliki pasir terhalus di dunia yang saat ini sudah sangat populer diketahui wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Maluku Tenggara juga memiliki potensi rumput laut dan telah menjadi modeling untuk dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami tidak punya gas, kami tidak punya minyak, kami tidak punya sumber daya yang lain kecuali sumber daya alam yang kami punya adalah kelautan dan perikanan. Kelautan perikanan dan pariwisata. Darat yang kaya tapi SDM lemah, kita akan tidak bisa. SDM-nya ada tapi semangatnya tidak punya juga. Semangatnya ada tapi skillnya tidak punya, maka hari ini kita belajar tentang 3 hari berturut-turut. Kita harus bersyukur. Menteri selain Pak Menko datang ke sini, Menteri Kelautan dan Perikanan itu berulang-ulang ke sini. Saya hitung-hitung kan sudah 4 kali, 5 kali. Yang terakhir saya jalan ke satu tempat pariwisata yang kita mau mengembangkan dia. Kemudian pariwisata itu dari PT Rindu, kalau membantu silakan. Tempat pariwisata itu dia jauh dari penduduk, artinya kurang lebih ya 6 kilo dari penduduk. Jadi kalau kita bangunnya pasti tidak akan mengganggu penduduk. Nah, selain kita punya pasir terhalus di dunia yang sudah tercatat di dunia, bahwa pasir terhalus di dunia itu ada di Cape, ada di Pasir Panjang atau nama lain yang berpeluang. Tetapi kami juga punya sesuatu yang berhubungan dengan ini adalah pariwisata tadi dan perikanan. Kami fokusnya kalau perikanan ikannya kita fokus ke Kota Tua. Tetapi kami punya sesuatu yang sudah luar biasa yang sudah menjadi pembahasan tidak lanjut terhadap pembahasan di rapat terbatas Presiden Republik Indonesia dengan Kementerian Teknis pada tanggal 23 yang lalu. Itu Presiden bicara tentang Maluku Tenggara setelah ada laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini saya mohon untuk kita memaafkan. Kami punya satu filosofi bahasa di sini itu the foreign fokus means powerful bahu. Artinya kita ikat menjadi satu kekuatan. Artinya dari Jakarta, dari Maluku Tenggara kita itu dampingi kami dan Bapak dampingi kami, insya Allah ini bisa terwujud. Nah, rapat terbatas Bapak Presiden Indonesia dengan Kementerian Teknis, Menko Marves, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BRIN, Menteri Perindustrian, Menteri SDM, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan tentang hilirisasi pengembangan rumput laut atau seaweed estate. Ini luar biasa, Maluku Tenggara, kota kecil ini yang punya, tapi sudah menjadi bahas di istana rapat terbatas Presiden dengan kementerian yang tadi saya sebutkan. Maluku Tenggara memiliki 8.000 hektar rumput laut, namun yang baru dikelola hanyalah sekitar 7%. Masih tersisa 93% yang hingga kini belum dikelola. Andaikan potensi rumput laut ini telah dikelola semuanya dengan baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara, yang jumlah penduduknya sekitar 127.000 jiwa, ujar Bupati Hanubun. Bupati menambahkan, jika potensi pariwisata dan rumput laut telah dikelola secara profesional, maka secara langsung akan menghindari masyarakat Maluku Tenggara dari kemiskinan dan stunting. Bupati Hanubun memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang telah menggelar diklat di Kabupaten Maluku Tenggara. 8.000 hektar itu baru dikelola 7% dari 8.000 hektar.
masih lagi 93% yang belum dikelola. Andaikan bahwa kementerian saya sebutkan tadi dengan Kepres atau mungkin dari kementerian bekerja sama komunikasi dengan Menteri Koperasi mendukung kami untuk mengolah rumput laut, sejahteralah masyarakat untuk mengalami. Kami punya jumlah penduduk kurang lebih 128.000 dibandingkan dengan 8.000 hektar rumput laut, setengah atau 20% saja yang mengarah untuk mengelola ini tambah dengan pariwisata kami, maka insya Allah kemiskinan akan terhindar dari menghadapi. Bupati mengajak 30 peserta diklat agar serius mengikuti kegiatan sampai selesai, sehingga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari narasumber dapat digunakan dalam rangka mengembangkan usaha mikro di Maluku Tenggara. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Kementerian Koperasi dan UKM, Marchudi Hahar mengatakan, kegiatan diklat di Maluku Tenggara merupakan sinergitas antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, PT Madindo Kreasi Utama dan Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara. Kami atas nama Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan sinergitas antara Kementerian Koperasi dan UKM, Sekji Deputi Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, dan PT Madindo Kreasi Utama. Marchudi Hahar menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM usaha mikro tidak cukup dengan kegiatan pelatihan saja, melainkan harus diikuti pula dengan berbagai pola pendampingan yang berkesinambungan, sehingga pelaku usaha mikro lebih adaptif, inovasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan usahanya. Menurutnya, ada 7 sektor yang menjadi target prioritas pengembangan antara lain, kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, fashion, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan. Peningkatan SDM usaha mikro ini tidak cukup hanya dengan melakukan pelatihan saja, tetapi harus diikuti juga dengan berbagai pola kolaborasi pentahelik dalam pendampingan usaha mikro yang sifatnya berkesinambungan, promote, protect, dan advance. Supaya pelaku usaha mikro khususnya dapat lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dalam melakukan transformasi usahanya, saya mengajak Bapak atau Ibu seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam bersinergi, dalam berkolaborasi, dalam mendukung usaha mikro naik kelas melalui program pengembangan kapasitas SDM usaha mikro. Program pengembangan kapasitas SDM usaha mikro dilakukan dengan pendekatan literasi, pelatihan dan pendampingan yang sifatnya vokasi dan kompetensi. Terdapat 7 sektor prioritas yang menjadi target program, yakni kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, home decor, fashion, pertanian, perkebunan, dan perikanan peternakan. Kegiatan pelatihan kali ini sudah selaras dengan target sektor tersebut. Marchudi Hahar menegaskan, kegiatan yang digelar di Maluku Tenggara sejak tanggal 5–7 Juli 2023 dan diikuti 30 pelaku usaha mikro sektor perikanan dan peternakan binaan Koperasi dan UKM Maluku Tenggara, sudah selaras dengan target-target tersebut. Tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan untuk info publik.